Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Hidayatul Ummah, Bapak Haji Ahmad Jalilan MM, dan juga Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, izin Allah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali untuk sharing, untuk watawassaw bil haq watawassaw bisabr, untuk saling menasehati, saling menguatkan agar kita termasuk orang yang beruntung, ya, jangan sampai termasuk orang yang merugi, karena kebanyakan manusia sebenarnya merugi, kecuali sedikit yang beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr. Jadi orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Insyaallah sharing ini adalah surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Ini masuk kepada kategori surat Makkiyah, ya. Artinya surat yang turun di Mekah masuk kategori surat-surat pendek atau juz 30. Ini berisikan tentang nilai-nilai ketauhidan. Berarti setelah kajian ini, bagaimana nilai tauhid kita meningkat. Apalagi di akhir zaman ini sangat penting menjaga iman, ya, karena fitnahnya lebih hebat. Jadi kata Nabi, di akhir zaman itu iman seseorang tuh pagi beriman, sorenya bisa tidak beriman, ya. Makanya kajian ini sangat penting untuk menguatkan keimanan kita, biar kita saat kembali kepada Allah berdalam posisi membawa keimanan, keislaman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali berada dalam al-Islam. Rahimakumullah. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Al-ayat amma, tentang apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya. Ini terjadi saling bertanya di kalangan kaum musyrikin, ya. Bertanya tentang apa? Anin naba'il adzim, berita besar. Apa yang dimaksud berita besar ini? Ternyata dalam tafsir itu disebutkan berita besar ini adalah Al-Quran. Apa? Al-Quran. Ada juga yang mengatakan Yaumul Ba'ts, hari berbangkit. Kenapa Al-Quran disebut berita yang besar? Memang sesuatu yang besar. Jawaban solusi yang luar biasa saat Rasulullah menyaksikan umat menyekutukan Allah, kemudian kesalehan sosialnya sangat-sangat jauh dari kefitrahan manusia, saling membunuh, saling berkelahi, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, minum khamar, begitu kondisi umat. Dan dijawab oleh Allah,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, makanya turun Quran itu berita besar. Bahkan rahimakumullah, saat malaikat Jibril ini, saya baca di Ulumul Quran, saat malaikat Jibril menerima wahyu, karena wahyu itu bukan hanya Al-Quran. Jadi Quran ini salah satu bagian daripada wahyu yang Allah turunkan. Ya. Nah, malaikat Jibril itu saat menerima Quran beda perasaannya. Gitu. Kok ini beda dengan wahyu-wahyu sebelumnya? Kalimatnya begini, beruntunglah, berbahagialah umat yang kehadiran Al-Quran. Jadi Quran ini solusi yang luar biasa bagi kehidupan umat. Dan kalau kitab-kitab sebelumnya berlaku hanya pada zamannya, tapi kalau Quran berlaku sampai akhir zaman. Jadi kalau hidup kita ingin selamat, keluarga besar kita ingin selamat, anak cucu kita, buyut kita ingin selamat, jangan jauh dari Quran. Jadi kalau berita besar, berarti hari ini kita harus punya perhatian yang besar. Ya. Sampai-sampai Syekh Ali Jabir tuh sengaja dikirim oleh Allah ya dari Madinah. Orang Indonesia, orang dunia pada berkunjung ke Madinah. Ya, bahkan ada mahasiswa kalau kuliah di Madinah tidak ingin cepat selesai, gitu Pak Ahmad. Sengaja kalau ujian disalah-salahkan, biar apa? Biar bisa berlama-lama kuliah di Madinah. Luar biasa. Mungkin kita pingin ke Madinah biaya berapa juta? Dia pingin lama di sana. Tapi Syekh Jabir orang Madinah, dia justru ke Indonesia. Ada apa sebenarnya? Kalau kita dengar ceramahnya, ini masalah Quran. Dan sebelum wafat saya mesti terngiang-ngiang kalimatnya begini. Cukup satu kali kita bersahabat dengan Al-Quran di dunia ini, maka Quran akan menjadi sahabat yang berkepanjangan kelak di hari akhirat ini. Alhamdulillah, kalau anin nabailajib, berita besar ini adalah Al-Quran yang di dalamnya membicarakan tentang hari berbangkit. Berarti kita harus punya perhatian yang besar. Kalau saya tadi dengar Pak Amar menyampaikan program di sini tentang tafsirul Quran, memang apalagi yang diurus oleh Rasulullah, apalagi yang disampaikan oleh Rasulullah kecuali Al-Quran. Ya, mendakwakan Quran. Dari itu, masya Allah. Ini satu ya. Yang keduanya tadi tentang hari berbangkit. Jadi bukan masalah sepele nih Pak. Hari setelah hari ini. Tadi saya di subuh itu Al-Baqarah itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadu minha 'adl wa la hum yunsarun. Takutilah. Kita harus mempersiapkan diri. Sesuatu yang ketika tidak lagi bisa saling tolong-menolong. Saat seorang suami datang kepada istrinya minta sedikit amal saja untuk keselamatan pertanggungjawaban di hadapan Allah, istrinya menolak. Padahal dia istri yang terbaik. Ataupun sebaliknya, sesama tetangga tidak bisa. Bahkan tidak sedikit justru di akhir itu saling mengadili. Nggak apa-apa deh urusan hari ini tidak selesai, nanti tunggu dari akhirat. Memang bakal diurus nanti di akhirat. Sampai ada apa? Ada umat yang bermasalah, Allah yang menyelesaikan. Sampai diperlihatkan oleh Allah, lo kalau lo memaafkan, tuh dia tuh keutamanya. Bagaimana? Ya Allah aku maafkan. Jadi memaafkannya di akhirat. Dan oleh Allah dituntun untuk bisa memaafkan. Luar biasa Allah. Wattaqu yawman. Coba waktu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, saat Rasulullah menyampaikan tentang berita ini, Yaumul Ba'ts, hari berbangkit, ternyata saat dibangkitkan dari alam barzakh menuju satu titik yang disebut dengan alam mahsyar, itu tidak berpakaian.
Jadi saat berkumpul di alam mahsyar itu tidak berpakaian. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tidakkah tertarik satu dengan yang lain? Gitu. Apa kata Nabi? Tidak Aisyah. Kenapa ya Rasulullah? Saking dahsyatnya hari itu. Saking semua takut bertanggung jawab di hadapan Allah, tidak tertarik lagi urusan itu. Persis seperti kita tawaf sama dia. Ibu-ibu tawaf, Pak. Saking nikmatnya kita tawaf. Kalaupun seret-seret ada badan yang menyentuh kepada kita yang bukan mahram, tidak tertarik. Kenapa? Karena kita sedang tertarik dengan sesuatu yang luar biasa, bercengkrama dengan Allah. Nah seperti itulah, saking takutnya bertanggung jawab di hadapan Allah, tidak menarik itu. Begitu kata Nabi. Maka kalau bisa jangan masuk orang-orang yang dihisab katanya. Kalau dihisab itu masuk antrian panjang itu siksa. Ya, saya masih ingat waktu musim haji itu di Mina itu kan ada penginapan apa di Muzdalifah, berhenti sejenak, bermalam sejenak itu untuk antri ke kamar mandi 150 orang per WC itu. Pada mah kuat luar biasa. Nanti itu antri satu persatu pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini yaumul bas, hari berbangkit. Bahkan digambarkan di surah Al-Zalzalah ini, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ini Abu Bakar itu tabki, menangis ketika dibacakan ayat ini, surat Al-Zalzalah ayat ini. Sampai Rasul bertanya, limada anda tabki ya Abu Bakar? Mengapa kau menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, hadal ayat, ada surah. Karena saya baca di tafsir ini, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, masing-masing kita diceritakan, dikabarkan. Apa yang dikabarkan? Semua perbuatan kita sejak balik sampai wafat ternyata dipertontonkan gitu. Siapa yang nontonnya? Kullu ummah, seluruh umat. Hari ini kan saat kesalahan-kesalahan dipertontonkan tuh malunya luar biasa. Itu tidak nonton semua. Nanti itu yang bikin Abu Bakar nangis. Kata Nabi, la tabki ya Abu Bakar, jangan menangis Abu Bakar. Allah mengampuni dosa-dosamu. Nah ini, kita yang butuh itu pengampunan Allah. Makanya hampir semua ibadah, sholat pengampunan, zakat, infak, sedekah pengampunan, haji, umroh pengampunan. Dari umurnya satu ke umur yang lain, Allah ampuni. Kenapa? Allah mah tahu kita ini manusia, suka ada khilaf dan salah, terutama kepada orang yang terdekat dengan kita, suami ke istri, istri ke suami. Kadang suka salah tingkah, salah ucap, salah buat, merasa benar tapi salah, luar biasa. Belum sesama tetangga, belum kita kepada Allah ya. Kadang hidup kita ini diuji banyak harta oleh Allah, tapi kadang ketika ujian itu datang kita jadi bangga, kita jadi sombong dengan itu. Padahal kata Allah di surah An-Nisa 36, saat Allah menguji banyak harta, bukan untuk itu, tapi untuk banyak berbuat kebaikan kepada sesama, kepada orang tua, kepada keluarga, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, sahabat kita, orang dalam perjalanan, luar biasa. Jadi makanya kehadiran kita di tempat ini harus yakin ya, diangkat derajat dan diampuni dosa. Bahkan kata Umar bin Khattab, kalau kita hadir ke tempat ilmu, jika punya dosa sebesar gunung Uhud ya, maka Allah ampuni dosa-dosa itu. Ya rahimakumullah, sekali lagi, ani nabailadin, berita besar, perhatian besar ya. Pantesan saya masih ingat mertua itu sebelum Allah panggil, dia minta keliling Pak ke saudara-saudaranya dimanapun dikunjungi sebelum Allah memanggil. Kita tidak tahu firasat itu, cuma dirinya yang tahu. Ternyata apa? Pingin selesai dulu urusan di dunianya gitu. Pantesan Rasulullah sebelum Allah memanggilnya mengumpulkan seluruh sahabatnya.
Wahai sahabatku, tolong ya, jujur, siapa yang merasa didolimi oleh diriku, yuk urusan kemanusiaan ini jangan sampai nyampe ke akhirat. Mari selesaikan hari ini, mari selesaikan hari ini. Rahimakumullah, ini barangkali yang anina bailadim ya, berita besar ini. Karena setelah berbangkit juga digambarkan itu ketika orang berbangkit, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Gitu ya. Jadi saat berbangkit itu dari titik-titik alam barzah itu menuju alam mahsyar itu kan tadi berjalan itu beraneka ragam macam astata. Ada yang berjalan dengan kepala, ya Pak ya. Coba sekali-kali berjalan di sini ke depan, wah capeknya luar biasa. Tapi dia harus begitu. Kan secara umum tidak berpakaian, tapi ada berpakaian, cuma pakaiannya dari api. Ada badan yang bau busuk, ya, tergantung perilaku kita di dunia ini. Tapi ada serombongan yang luar biasa. Ya, wa man ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ada orang-orang yang berpakaian putih bersih, ya, wajahnya berseri, putih-putih, pakaiannya bersih. Yang bikin iri yang lain, itulah golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa fi rahmatillah. Mereka di dunia betul-betul memanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Rahimakumullah. Nah, ini berita besar. Kita harus punya perhatian besar ya. Allazi hum fihi mukhtalifun. Nah, jadi ternyata berita besar ini mereka itu mukhtalif. Terjadi perselisihan. Apa maksudnya? Yang satu mengimani, yang satu mengingkari. Dulu sampai hari ini orang terhadap Quran begitu. Ada yang mengimani, ada yang mengingini mengimani, meyakini, bahkan berusaha untuk mengamalkannya. Ada orang yang justru berusaha untuk membakar Quran, menyimpangkan Quran dan lain sebagainya. Mukhtalif. Seperti hanya dulu orang ada yang menerima Quran, orang-orang beriman, dan orang yang menentang Al-Quran. Ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Hilun dan yang lainnya. Itu rahimakumullah ternyata nasib orang-orang yang dalam hidupnya menjadi penentang Quran, mengingkari Quran, itu luar biasa ya. Di YouTube Short itu diperlihatkan orang-orang yang jarah ke makam Abu Jahal, Abu Lahab, sampai hari ini makamnya busuk. Luar biasa. Kalau di Turki itu ada Kemal Atatürk, salah satu orang yang hadir menentang Quran itu, walaupun banyak yang bangga. Ini entah benar, karena saya belum ke sana, tapi mudah-mudahan ada izin ke sana. Di lingkungan makamnya, walaupun jarak jauh, setiap orang yang datang ke sana merasa bau busuk yang luar biasa. Rahimakumullah, kita hari ini penduduk akhir zaman, jangan sampai menjadi manusia yang menentang Quran, tapi harus menjadi bagian yang mengimani Quran, yang memperjuangkan Quran mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan makom kita. Ya, karena sebelum kiamat terjadi, Quran ini memang akan membumi dan akan dirasakan oleh penduduk bumi. Ya, jadi ini ada tahapan-tahapan yang memang kita harus berusaha. Diri kita dekatkan dengan Quran, keluarga kita dekatkan dengan Al-Quran. Kalau dulu generasi awal itu tabi-tabiin ya, banyak yang melahirkan karya-karya hebat. Itu ternyata awalnya mereka para penghafal Quran. Ada yang jadi ahli, ada ahli tarik sampai dan sebagainya. Masya Allah, rahmatullah. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai saat berselisih kita berselisih di pihak yang salah, tapi harus di pihak yang bisa menjadi bagian mendukung Quran. Lagi di kalimatnya bagus. Ada ibadah yang berat dan hebat, bukan sholat, bukan baca Qurannya, bukan saum. Apa? Menjadi bagian orang yang mendakwahkan Quran,
kenapa para nabi diutus oleh Allah untuk terus menyampaikan Al-Quran, menyampaikan kitab-kitab Allah. Tergantung ya, nabi itu tugasnya dapat apa dari Allah, tidak apa. Tapi dimanapun, kapanpun, walaupun banyak tantangan-tantangan, terus sampai akhir hayat mereka lakukan seperti itu. Itu luar biasa pekerjaan yang subhanallah. Ada begini, kalau kita ingin jadi orang soleh, wah perjuangannya luar biasa. Tapi ada orang yang lebih hebat dari orang yang soleh. Ada muslihun, orang yang mensolehkan orang lain. Itulah mendakwakan Quran. Mungkin orang tua kepada anak, ya. Jadi saat kita mau ngamalin satu ayat Quran tentang sholat saja kepada anak, itu butuh perjuangan yang luar biasa, butuh kesabaran yang luar biasa. Masya Allah. Ini alladzihum bi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Jangan, sebetulnya jangan sampai berselisih, jangan sampai bertengkar tentang berita besar ini. Kalla sayalamun, pakai sobat tasfim ini secara nausar begitu. Jarak jauh. Kelak di masa yang akan datang akan tahu. Ya, mungkin dulu orang-orang para penentang keimanan ya, dari sejak Fir'aun sebagainya itu, wah merasa hebat apa? Merasakannya hari ini ketika pasar kotril mau aja udah merasakan di alam berjaman, di akhirat apalagi, kan gitu ya. Karena saya namun hati-hati, jangan sampai saat terjadi perselisihan yang menyelisih Quran, yang menentang Quran, yang tidak meyakini adanya hari berbangkit, gitu bahasanya gitu. Summa kalla sayalamun. Kemudian jangan sampai menjadi manusia yang berselisih hal yang tidak baik tentang berita besar ini. Kelak akan mengetahuinya. Gitu ya. Baik, rahmatullah. Ini apa yang kita pahami dulu ya. Kemudian Allah mengajak di sini, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bagimu bumi mihada, sebagai hamparan? Nah ibu, bapak-bapak, kenapa bumi ini dihamparkan oleh Allah? Untuk apa ini? Untuk apa? Dijawabnya di surah Al-Mulk ayat 15. Boleh dibuka Al-Mulk ayat 15. Ini jawaban kenapa Allah menghamparkan bumi. Ada yang bisa bantu baca? Jadi dulu sebentar. Al-Mulk ayat 15. Enggak. Dan agak keras lah ya. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Jalan menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penyebabnya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah itu. Nah ini ternyata ayat bumi dihamparkan oleh Allah itu untuk dijelajahi dan mudah menjelajahinya. Makanya Bapak Ibu harus ada program apa? Bukan healing sebenarnya, program tadabur alam bahasanya kan, atau menjelajahi. Jadi ada rizki untuk sebagian dari Allah, yang Allah rizkikan untuk itu menjelajahi bumi Allah. Itu luar biasa nanti manfaatnya. Kita akan menyaksikan kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Nah, terus nanti kalau jalan-jalan ya nggak usah bekal timbal dari rumah masing-masing, bekal ATM saja. Karena apa ini? Karena pesannya biar bisa menikmati sebagian rizki yang ada di tempat yang kita jelajahi. Ya, Pak, ternyata masing-masing daerah oleh Allah dikasih lebih. Saya pernah bawa tamu ke Jampang dari Pangalengan, itu sampai tergila-gila, sampai cobek ikan emas.
bahasanya rujak iman, nikmat memang pakai honyi apa gitu, beda. Waktu saya ke Kalimantan itu, ke Ajaki itu, ke mana, Balikpapan, itu ternyata di sana rezekinya apa? Kepiting besar. Oh, namanya apa istilahnya? Jadi masing-masing wilayah, masing-masing daerah Allah siapkan rezeki yang terbaik buat hamba. Jelajahi Pak, jelajahi Pak. Biar hidup itu tua-tua lagi. Apalagi bapak-bapak, saya kalau tidak salah ini Ibu Dr. Aisyah, ibu khusus tentang otak ya. Ternyata wanita itu di umur 40 tahun ke atas lebih senang jalan-jalan. Makanya di tempat-tempat wisata kenapa banyak ibu-ibu? Karena, dan kita harus mendukungnya Pak, biar sehat, dan ini sekaligus mengamalkan Quran. Jadi bukan bermain. Ya, makanya di bisnya ibu-ibu ya, kalau ada rihlah, di bisnya itu jangan karaoke. Harusnya Pak, tilawah bareng. Ada satu ulama yang membolehkan tilawah bareng kalau bacanya sudah pasti semua. Kalau tidak pasti semua, satu baca, yang lain mendengarkan. Baca Rahman di perjalanan. Apalagi surah Rahman ada juga penguat dari surat ini. Apa coba? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ini coba, ya ma'syarul jinni wal insi ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi. Wahai bangsa jin dan bangsa manusia, jelajahi bumi ini. Bahkan di surah Ar-Rahman, bukan ke bumi dulu, harusnya ke langit. Pantesan kata Nabi, belajar ke Cina. Mereka itu sudah bepergian. Itu pilot apa, astronot dari Cina itu berbekiunya di mana? Bukan di bumi, di planet. Dan itu di surah Ar-Rahman suruh menjelajahi. Ya, suruh menjelajahi. Bahkan pernah ada penelitian bagaimana karena di Pengalengan khususnya nanam kentang di gunung-gunung itu sudah berdesak-desakan, bahkan sampai hari ini merasuk kepada kebun teh. Ada yang meneliti di luar negeri itu kemana? Nanam kentang di planet Mars, dan itu bisa. Bumi Allah itu masih luas. Jelajahi Pak, Bu, biar tua-tua keladi, makin tua makin banyak bersyukur. Masya Allah, ternyata dunia tidak sempit. Jelajahi. Nah, bismillah. Nanti jangan takut habis uang. Kalau kita niat mengamalkan Quran, Allah akan siapkan penggantinya. Ya. Bismillah. Bismillah. Ya, dihamparkan bumi ini. Masing-masing beda wilayah, luar biasa. Ada penghasil ini di sini, penghasil ini di sini, tanahnya untuk ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sengaja oleh Allah itu. Makanya benar ya di surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Nah, pantas kita ini kufur nikmat ini. Ingkar kepada Allah. Kita tidak ada, lalu Allah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan fasilitas kehidupan. Ya, caranya apa? Tadi, alam naj'alil arda mihada. Ya, hamparan bumi Allah ini dijelajahi. Jawa Barat kalau sudah beres langsung wilayah Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, terus Asia Tenggara, Asia Tengah, semua jelajahi. Minta sama Allah, minta sama Allah agar bisa menjelajahi. Ya. Wal jibala autada, dan gunung-gunung autad sebagai pasak. Ya, makanya kenapa gunung ini jangan dirusak. Ya. Ini sekarang tuh banyak musibah-musibah luar biasa hari ini. Ternyata ketika di Medan itu saya lihat kayu-kayu, ya, jadi pas banjir bandangnya kayu-kayu. Jadi dulu kita waktu kecil belajar Pak ya, hati-hati penebangan dan sebagainya akan erosi. Hari ini ternyata banyak lihat ayat-ayatnya di lapangan. Makanya wajib bala utada kayak sebagai pasang. Jadi kalau ada paku Pak, jangan digoyang-goyang. Bangunin kan pakai paku-paku nih, jangan digoyang. Nah, gunung itu harus dijaga, dilestarikan. Kan itu sumber air, ya.
buat kehidupan, kebutuhan. Masya Allah, luar biasa. Saya pernah sering aktif waktu itu di Kementerian Pertanian. Jadi ada lahan-lahan, ada pemukiman, ada lahan pertanian, ada lahan perkebunan, ada kehutanan gitu. Ini sekarang ini banyak bertani sampai ke hutan. Jadi hutan itu dibabat Ibu. Saya pernah diajak ngeliwat Ustaz, kita ngeliat ke atas, saya istighfar. Ya Allah, ini hutan pasti menangis. Jadi habis itu di bawahnya sudah, walaupun nanam ini boleh bertanam ini karena mengganggu, ternyata hanya ditebas pohon-pohonnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Allah itu sudah ngasih tahu kepada kita yang luar biasa. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Ini saya ingin pesankan di sini nih. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan kamu itu azwaja, berpasangan. Makanya kalau yang curhat-curhat bab rumah tangga nu para sehat yang kurang bahagia, ini harus dievaluasi sama-sama. Ternyata Allah menciptakan kita azwaja, berpasangan buat apa? Buat bahagia. Ya. Jadi gimana? Makin tua makin bahagia. Masih ada pasangannya? Pasangannya masih ada? Istri masih ada? Masih. Iya. Azwaja harus dijaga ternyata Pak Ahmad, pasangan kita ini. Saya pas membahas ayat ini, Masya Allah, azwaja, ternyata kita kenapa dipasangkan? Untuk bermesraan, untuk cumbu rayu. Masih suka bermesra-mesraan sama istrinya. Nah, bagaimana di sekolah orang teh, hati-hati, justru makin tua harus makin mesra sebenarnya Pak ya. Pernah saya mengadakan penelitian dulu waktu di kampus Ibu, ke masyarakat. Judul temanya itu masyarakat sejahtera. Nah, saya masuk ke rumah-rumah wawancara. Salah satu keluarga sejahtera apa? Jalan-jalan. Cuma lucu jawaban. Ustadz, saya tiap hari jalan-jalan ke sawah. Maksudnya jalannya rifat sebenarnya. Tapi apa Pak? Tapi ada yang menarik apa? Ini ada yang tidur suami istri berpisah. Yang satu di kamar, yang satu di mana? Siapa Pak? Yang satu di ruangan Pak. Jadi itu sudah nih aki-aki ini Pak. Saya tanya, kenapa kakek kok tidurnya berpisah? Ternyata kalau di ayat ini khalaqnakum azwaja, harusnya makin bermesraan sebenarnya begitu. Ternyata ada masalah problem di pakaian. Jadi ternyata Ibu walaupun sudah pada tua Bapak, ternyata tetap kita harus berdandan. Wabil khusus untuk pasangan hidup kita. Ya, biar apa? Biar tambah tua itu tambah bahagia dalam menjalani kehidupan. Ya. Wa khalaqnakum azwaja. Ya. Makanya Bapak kalau mau nambah istri jangan nikah siri. Jadi ada banyak yang nikah siri. Ternyata bukan jadi solusi, jadi masalah. Rumah tangga yang lagi bagus-bagus jadi masalah. Makanya kalau di masa Rasulullah ya terbuka semuanya. Ya, terbuka. Nah, gimana supaya suami kita Ibu tidak nambah? Ya udah, kita berarti harus jadi istri yang berusaha menjadi yang terbaik, menjaga lain sebagainya. Ya Pak, ini luar biasa Allah. Jadi karena gini, kita diciptakan oleh Allah untuk hidup bahagia. Saya sering dapat curhatan seperti itu Pak. Kasihan ini disakitin ibu ini oleh bapak ini karena ini tadi. Allah Akbar gitu. Padahal kalau konsep Quran hidup itu supaya bahagia. Nah, apalagi di ayat ini, wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan berpasangan deh supaya ada cumbu rayu, supaya ada kemesraan dan sebagainya. Makanya bagi suami istri itu kalau berjalan berpegangan seperti ini, itu tahu manfaatnya hikmahnya? Berjatuhan dosa-dosanya. Ya. Makanya jangan kepada yang lain, tapi harus kepada yang halal. Itu berjatuhan dosa. Kalau yang nggak halal jadi masalah. Tapi kalau yang halal jadi luar biasa. Ya. Biar tambah lengket terus dijaga.
Baik, waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan naumakum tidurmu subata untuk istirahat. Jadi butuh tidur itu Pak. Ini hati-hati jangan banyak begadang ya. Banyak penelitian. Jadi begadang itu kurang tidur. Jadi tidur itu hak tubuh kita untuk istirahat. Ya. Kalaupun siang tidur ada sebut kailulah, tidur setengah jam. Ternyata di Cina itu di sekolah dipraktekkan sekarang. Ya, jadi ada tidur siang. Ya, harus tidur siang itu kailulah, tapi jangan terlalu lama, nanti pusing juga. Ternyata kalau tidur siang terlalu lama, nanti malamnya susah tidur. Ya. Jadi Islam itu Masya Allah ya, Rasulullah kan sebagai simbol sosok muslim itu yang mesti kita contoh dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, waja'alna naumakum subata, jadikan tidurmu sebagai istirahat. Ya, makanya Anda yang lebih bagus ya kalau mau tidur tuh makan dulu, tapi makannya jangan habis makan untuk tidur kan ya. Harus ada makan 2 jam sebelum tidur itu. Karena dulu terjadi ada sahabat yang susah tidur karena tidak makan dulu. Setelah itu berudu ya, biar ada masalah beresin dulu gitu ya, ada masalah apa, telepon dulu biar tenang, betul ya. Dan kalau kita mau bangun, mintalah sama Allah untuk dibangunkan. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian pelindung ya. Makanya ada siang, ada malam. Jadi kadang-kadang kita suka dibuat apa, malam jadi siang, siang jadi malam gitu ya. Nah, ini suka jadi masalah juga ini kepada kehidupan ya. Ada siang untuk beraktivitas. Kalau di surat Al-Muzammil itu, kenapa baca Quran paling enak malam Pak? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Wah, itu kalau kita baca Quran di malam hari memang tidak terus sibuk aktivitas zikir semuanya. Tapi kalau sudah siang hari, aduh, makanya kalau kita lepas baca Quran pada subuh misalkan ya, itu Pak untuk aktivitas dari jam 8 ke sana udah beda lagi urusannya. Aduh, Masya Allah ya. Makanya Allah adakan malam, jadikan malam itu sebagai pakaian pelindung bagi kita ya. Itu barangkali rahimakumullah kajian surat An-Naba ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Paling tidak kita tetap semangat, terutama semangat yang besar untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi yang sangat besar nanti. Jadi jangan sampai kita menyesal hari ini, hidup cuma sebentar, jangan disia-siakan. Apalagi lagi sehat. Saya kemarin beberapa hari sakit ya, tapi Masya Allah, untung dikasih hikmah sakit itu. Ternyata kalau lagi sakit, untuk bisa menjaga salat fardu saja alhamdulillah. Jadi kalau dari salat fardu ke zikir berat karena sakit, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ya Allah. Nah, apa hikmahnya? Makanya lagi sehat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, untuk perbekalan kita kembali kepada Allah. Jangan sampai menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai aku, celaka aku hari ini. Kenapa dulu waktu di dunia hidup sebentar aku tidak berbekal untuk hari ini. Rahimakumullah, seseorang akan memperoleh apa yang telah dia usahakan. Wa ansana lingsana illa mas'a. Makasih, semoga ada manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Mangga. Jazakallah Kak Anwar kesempatan. Yang pertama tentang kondisi sekarang gitu ya. Apakah memang sebetulnya Allah menciptakan zaman itu makin lama makin berat, atau sebetulnya zaman paling berat itu zaman Nabi? Jadi sebetulnya ada yang mengatakan sama saja cuma beda bentuk gitu. Jadi apakah memang dia semakin,
kalau semakin berat sebetulnya berarti sudah kualitas manusia juga makin kurang. Kayaknya makin berat banget jadi menghadapinya gitu ya. Jadi sebetulnya Allah menciptakan kondisi yang sebetulnya kurang lebih begitu aja gitu dengan bentuk yang berbeda atau sebetulnya atau gimana gitu. Kemudian yang kedua, tadi karena Kanwar bilang ada penelitiannya waktu itu. Sekarang itu kan ada fenomena grey divorce ya, jadi perceraian di usia 50-60 tahun gitu. Kalau Islam memandang seperti apa gitu? Karena kan kalau secara teori ya makin lama sudah harus saling kenal betul gitu ya, sehingga apalagi sudah nenek-nenek gitu udah bercucu, banyak memang ternyata yang bercerai gitu kan. Nah itu sebetulnya Islam memandang seperti apa? Satu lagi kaitan, dulu saya masih ingat Kanwar bilang alhamdulillah diberi sakit entah kapan waktu itu karena bisa berkumpul dengan keluarga gitu kan. Saya nggak lupa itu kata-kata itu, masih ingat. Nah saya tuh ingin tahu kaitan dengan sabar dan syukur ya. Ada yang mengatakan ada saatnya kita bersabar, ada saatnya kita bersyukur gitu. Atau apakah sebetulnya sabar dan syukur itu harus hadir selalu bersamaan gitu? Karena kan memang perintahnya juga tidak ada kecuali ketika sedang sakit mungkin hanya bersabar gitu kan, tidak ada. Tapi memang kesannya dalam semua momen tuh dua-duanya harus ada gitu. Nah itu bagaimana aplikasinya? Jazakallahu khair. Ini sepertinya kondisi hari ini terasa semakin berat gitu ya. Lihat manusia, perilaku manusia lah gitu. Jadi pelanggaran norma-norma Quran itu semakin hebat gitu. Jadi kadang-kadang maaf ya, yang di TikTok, yang di apa, justru yang mereka berjilbab luar biasa gitu. Sampai sering komen-komen yang luar biasa itu. Tapi dalam hal kemaksiatan kan gitu ya. Bahkan mungkin semakin hebat itu maksiatnya kan didukung dengan alat teknologi kan gitu ya. Bahkan hati-hati betul, hari ini tuh bisa dosa warisan yang luar biasa. Misalkan kita pasang status dengan wajah kita ya, terus kan orang melihat status kita malah bukan lihat tulisannya tapi kecantikan wajah kitanya. Nah ini bisa jadi nyambung kepada problem tadi, usia 50 bisa banyak berpisah, itu bisa jadi karena faktor-faktor tadi. Nah saya kemarin ngajarin akidatul awam gitu kan ke anak-anak SMP. Kan kalau zaman SD itu yang penting hafal apa ya, rukun iman ini. Nah, kemudian di situ ada tentang mengimani nabi gitu. Saya sengaja anak-anak suruh diskusi tentang masing-masing nabi. Tapi ada satu titik kesamaan. Bagaimana para nabi itu sabar dalam membina umat gitu. Nah, sekarang tidak ada nabi, tapi ada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Saya yakin bagi para ulama hari ini merasakan super sabar gimana membina umat ini. Terus terang, waktu saya dulu di Riung Bandung dan aktif di PAH, pegawai agama honorer di Kementerian Agama. Zaman itu Pak, ternyata tugas satu ustadz harus membina 2000 umat. Terus sebenarnya umat lebih banyak tidak terbina hari ini, kapan? Kalaulah dalam sebuah satu RW itu ada berapa ribu, berapa ratus. Ini aja Pak, saya di Desa Margamukti itu ada 12.000 orang tua. Tapi kalau ada pengajian desa 600 orang. Berapa yang tidak terbina? Ya. Sehingga bagi orang-orang yang kalau saya kembali ngebahas tentang soleh saja, ternyata untuk jadi orang soleh itu luar biasa godaannya. Kita jadi terbawa tidak soleh kadang-kadang. Ya. Jadi, masya Allah, coba aja kita hadir ke tempat-tempat wisata. Orang lebih senang di wisata itu apa? Hiburan Pak. Ya, tidak kajian halako, bukan kajian gini kajian. Benar Pak. Masya Allah. Nah, makanya kenapa ini nanti ada turun Imam Mahdi? Walaupun masih terjadi pertentangan, kalau saya meyakininya, walaupun imam itu kan memimpin, Mahdi itu petunjuk. Jadi petunjuk pemimpin ke depan itu akan menjadikan Quran sebagai pedoman dalam memimpinnya. Begitu.
Bahkan Syekh Ali Jabir itu optimisme sebelum dipanggil oleh Allah. Bahasanya begini, saya meyakini Indonesia kelak dipimpin oleh hafiz Quran. Hafiz di mana luas kan, penjaga Al-Quran gitu. Nah jadi maka ada anubuah. Jadi ada kan ada mulkan azon, mulkan jabariyat kan gitu ya. Nah, mulkan anubuah kembali. Ya, sebelum akhir zaman akan terjadi anubuah kembali. Ini barangkali kondisi hari ini memang kita harus berjuang. Jadi orang-orang yang dulu Nabi berjuang dalam kesolehan. Makanya Nabi itu mata'buduna min ba'di ke anak-anaknya. Siapa anakku yang akan kau sembah setelah aku tiada? Jadi jangan begini bilang ke anak, nak tolong perusahaan ini jaga ya. Bukan begitu ternyata. Nak jaga akidahmu nak. Setelah aku tiada, teruskan nak. Itu bahasanya. Nah, para nabi begitu. Itu mungkin yang bahkan maaf ya, waktu masih COVID kemarin, itu ternyata ada yang mengumpulkan ribuan ulama yang meninggal kemarin waktu zaman COVID itu. Artinya kesini-kesininya mungkin bukan kadar ulamanya yang hadir ya untuk membina umat ini. Ya, ini terus terang saya waktu kaitkan kemarin kepada anak-anak bagaimana para nabi dapat gelar ulul azmi. Ya, hari ini memang kita sebagai ayah Pak, sebagai orang tua, gimana membina anak untuk istiqomah aja di dalam kebaikan, dalam ibadahnya sebagai luar biasa. Itu yang pertama ya. Tapi ada sebuah optimisme gitu, optimisme yang akan datang, memang akan terjadi kehidupan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Penduduk bumi ini menikmati ruku sujud beribadah kepada Allah. Ya, makanya ada hadis kan ya, seorang akan datang membawa harta tapi ditolak harta itu. Ya, ternyata penduduk pada saat itu nanti, ya, ketika tertata dengan kehidupan yang Imam Mahdi tadi, Imam Mahdi, itu harta yang Allah berikan itu sudah merasa cukup. Jadi penduduknya nanti pada soleh-soleh. Ya, makanya orang soleh itu digambarkan di surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan dan dasarnya iman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik seperti apa? Ini Pak, nanti sekalian introspeksi aja kita. Apakah kita sudah dapat kehidupan yang baik? Satu, hidup yang itu ridho dengan tatanan dari Allah, takdir Allah, kemudian qanaah. Nah, jadi penduduk di Imam Jamal Mahdi kenapa tidak menerima harta lagi? Karena takaran dari Allah sudah cukup. Gitu. Qanaah. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, ini ada fenomena sampai lagi pengangkatan PPK ya, itu banyak yang bercerai Pak. Jadi tadinya istri bergantung ke suami, tuh istrinya diangkat jadi PPK berpisah. Nah, terus juga perpisahan perceraian terjadi karena perselingkuhan. Jadi ada apa ya? Ini sudah tidak mungkin bisa jadi faktor al-wahan juga ya. Karena ada penyakit yang sangat mengerikan di akhir zaman itu, al-wahan, hubbud dunya wa qairatul maut, kecintaan terhadap dunia dan kebencian terhadap kematian. Dan kalau dari berbagai provinsi informasi pencarian itu dari faktor ekonomi, dan keberkahan ini kan terus banyak diangkat gitu ya. Jadi saat kita punya uang 1 juta sehari ini, sejam habis kayak gitu. Padahal kebutuhan tuh berapa juta sebulan kan. Ini terjadi hari ini. Jadi fenomena ini terjadi banyak faktor, terutama ini sebetulnya dari pembinaan ruhiyah ini. Ya. Jadi dengan dahsyatnya medsos seperti ini juga itu ada pengaruh, ada faktor. Dengan kalau dalam Quran itu kan harusnya banyaknya kumpul tuh ke keluarga, kalau sekarang tuh ke teman sejawat, dari uni angkatan SMA, dari uni SMA terus. Nah, banyak yang cinta lamanya. Jadi ada masalah dengan keluarga, kan ada masalah nih.
hubungan suami istri ada masalah. Nah, faktornya macam-macam kan. Akhirnya dia mencari bentuk perhatian yang lain. Nah, ini yang sering terjadi. Alhamdulillah ya. Dan memang itu banyak terjadi, terutama sering banyak yang curhat itu. Aduh, ini teh kenapa ya? Nah, banyak faktor. Makanya wa khalaqnakum azwaja. Oke, ibu bapak saling menjaga. Ya. Bermesraan, bercemburu itu pesan bukan hanya waktu pengantin muda saja, Pak. Baru saja, termasuk pengantin bayi harus dijaga. Itu mungkin fenomena itu yang memang harus paling tidak kita bisa menjaganya, bisa menjadi penasehat barangkali ya tadi. Jadi butuh disupport apa ya? Makanya kayaknya harus diajak soleh semua nih biar dapat hadiah dari Allah, hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah itu ridho nerima takdir. Jadi suami ini ridho punya pasangannya yang ini, istri ini ridho punya suami yang pasangannya seperti itulah. Dan itu hadiah dari Allah ketika hati bisa menerima itu. Terus yang terakhir apa tadi? Untung sakit jadi beri sakit. Saya kemarin benar beri sakit itu hikmahnya besar. Memang kondisi hati kita harus lagi dibimbing terus sama Allah gitu. Ya Allah, pantesan kalau kita lagi sakit, kita biasa sholat tahajud, kita tidak tahajud, dicatat oleh Allah ahli tahajud. Berarti setelah sehat segera tahajud. Itu sebenarnya. Nah, jadi sakit ini kan apalagi demam, makanya jangan segera diobati. Saya lagi demam ibu, terus Ustadz ada yang ceramahnya itu tentang demam. Benar, kemarin tidak diobati. Biar kita merasakan, dan demam itu cara pembersihan dosa dari tubuh yang lebih hebat. Ya. Makanya bahasa Imam Al-Ghazali begini, aku tetap bersyukur ketika sakit. Lalu bertanya, kenapa Pak Imam? Jawabannya begini, harapannya dengan sakit ini biar di akhirat tidak disiksa kan? Karena siksaan akhirat itu lebih hebat daripada hari ini sakit gitu. Nah, jadi makanya betul kata Nabi, orang beriman itu baik, sabarnya baik, syukurnya baik. Nah, apa sabar dan syukur dua mata uang yang memang harus selalu melekat. Ya. Saya ingat bertemu dengan Pak Ahmad dimanapun selalu mengingatkan syukur itu. Karena qalilan matashkurun, sedikit sekali bersyukur. Makanya Bapak Ibu kalau lagi sholat, maaf saya izin berdiri sebentar. Kadang-kadang kita lagi sholat suka kebawa urusan dunia ke sholat kita, benar nggak? Ya, lelahnya dunia, capeknya dunia ke bawah. Saya pesan mulai hari ini, saat kita sholat, Allahu Akbar, ya, Bismillah mau dilafalkan mau tidak ya, saat Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah tidak dilafalkan, tapi nanti Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Makanya di tafsir Ibnu Katsir Bismillahirrahmanirrahim sama bahasanya dengan Ar-Rahmanirrahim. Apa Bapak Ibu yang harus terbayang saat kita sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kesusahan, jangan kesulitan yang kita bayangkan. Kebaikan Allah sama kita. Benar. Kan kata Allah, kalau kita suruh hitung kebaikan dari Allah, tidak sanggup menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan tadi sakit pun kebaikan dari Allah. Takdir yang pahit pun kebaikan dari Allah. Bisa jadi kita jadi bangkit, jadi semangat, jadi berubah pikiran kepada yang lebih baik saat Allah menegur kita. Coba Pak, mulai hari ini kalau sholat yang kebayang ketika Bismillahirrahmanirrahim, kebaikan Allah, kasih sayang Allah sama kita, nanti bahagia. Makanya kata Nabi, aku paling bahagia saat aku sholat. Ini konsep syukur. Ya, dan kalau kita selalu bersyukur, mayaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Jadi kalau kita hidup yang selalu bersyukur, hidup ini tidak merasa tersiksa. Jadi hidupnya tidak HHC, harap-harap cemas, tapi HHN, hadapi, hayati, nikmati. Kalau dalam kitab tauhid, ya, dalam kitab tauhid itu ada tahawiyah.
Itu bab takdir itu panjang. Ternyata hidup kita dalam menjalin takdir laksana air mengalir. Takdir pahit, takdir manis, takdir baik, takdir buruk, itu pasti ada keindahan yang luar biasa. Ya. Jadi itu konsep syukurnya. Dan sabar itu seperti syukur ternyata. Benar, seperti syukur. Kapanpun dimanapun, bahkan di surat Luqman, sabar itu adalah perkara hidup. Maka Luqman nasihatin anaknya, Pak, pasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmi umur. Pasbir, wahai anakku, bersabarlah. Apa saja yang menimpa kepadamu, bersabarlah. Ya, Pak, benar nggak kita harus sabar ketika dapat uang yang banyak? Harus sabar, ngatur nanti kumaha. Dan tetap bingung, tegaduh atas bingung, seorang atas bingung karena di kamar nak sabar. Benar sih. Itu begini. Bismillah ya. Sabar sampai akhir hayat, syukur sampai akhir hayat. Sabar baik, syukur baik. Mana Pak Haji? Terkait pasangan hidup, Pak. Tadi Bapak sampaikan ya bahwa memang sekarang fenomena sekarang data di KUA mungkin ya, perceraian makin meningkat dan sebagainya. Jadi saya kira terkait dengan pasangan ini atau fenomena perceraian, perselingkuhan ini, saya kira ini sangat erat kaitannya dengan Al-Quran, Pak. Jadi sejauh mana mereka memahami Al-Quran ya. Sebab kalau kita bicara pernikahan atau pasangan itu, saya kira Al-Quran sudah memberikan panduan dengan jelas, Pak, terutama di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Iya. Itu sebetulnya di situ tuh sangat-sangat lengkap kalau disimak. Tapi karena saya bilang tadi sejauh mana mereka pemahaman mereka terhadap Al-Quran, saya kira ya memang ini minim sekali. Di situ kan sudah jelas, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mereka diberi pasangan itu supaya merasa tentram, mereka muncul rasa cinta dan kasih sayang. Tapi ada satu hal yang mendasar yang saya kira sangat penting, apa itu? Dari di awal ayat, Pak. Wa min ayatihi. Jadi ketika seorang diberikan pasangan hidup itu adalah merupakan salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Jadi kalau mereka memahami itu, saya kira arahnya ke sana makin akan banyak bersyukur, Pak. Jadi saya kira itu maksud saya terkait itu. Jadi pemahaman terhadap Al-Quran memang minim gitu, Pak. Saya kira itu pasti faktornya juga salah satunya. Karena di situ sudah jelas kalau mereka paham konsep pernikahan, berbeda pasangan dari Allah, kalau paham dalam Al-Quran, saya kira mereka akan banyak bersyukur, Pak. Itu sebagai tambahan mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Ini luar biasa, Masya Allah, betul Pak. Jadi karena Quran diturunkan untuk pedoman hidup termasuk dalam berkeluarga. Memang kan tadi berselisih ketika hadir Quran ini. Dulu berselisih, hari ini pun berselisih. Harusnya Quran didekatkan dengan rumah tangga, ini malah dijauhkan. Baik dari pemahaman juga pengamalannya ya. Mungkin saya kuatkan ini salah satu contoh Pak di surah An-Nisa 19. A'udzubillahi minasyaitonir wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mohon maaf ini buat kita Pak sebagai para suami, pergaulilah istri kita dengan cara yang baik. Walaupun melihat kekurangannya, jangan sampai tumbuh benci. Ya, kan pasangan kita punya kekurangan nih, jangan sampai tumbuh kebencian karena kita pun banyak kekurangan. Kata Allah ini, kata Allah betul tadi kenapa harus pakai Quran. Boleh jadi fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ya, ini wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Sebenarnya Allah itu terhadap pasangan kita itu memberikan kelebihan yang banyak. Jadi saat melihat kekurangan pasangan, segera lihat kelebihannya untuk tadi tetap menjaga keharmonisannya. Haturun bazi, bismillah, saling menguatkan. Ya, berarti tadi solusinya dekatkan teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita dengan Al-Quran. Makanya tugas menyampaikan Quran bukan hanya tugas para ulama, para asatidz, sebenarnya tugas kita semua.
menjadi tablighul Quran wal takum minkum ummah. Tidaklah sebagian di antaramu menjadi umat yang amar ma'ruf nahi munkar. Masih Pak Haji ya? Sip. Itu saja mungkin cukup ya Ibu Bapak kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Paling tidak Quran bagian daripada berita besar, berarti kita harus punya perhatian besar diri kita, keluarga kita agar selamat di dunia juga selamat di hari akhirat. Barakallahu lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna ahlul Qur'an. Allahumma ij'alna ahlul Qur'an. Allahumma ij'alna ahlul Qur'an. Allahumma ij'alna ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada yang berkenan. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.